Jadi kalau kita bicara secara market worldwide Bapak Ibu, ternyata pertumbuhan label itu sangat baik Bapak Ibu, dengan angka yang sangat menjanjikan. Jadi kalau kita bisa lihat, ini data yang kita terima, itu pertumbuhan label kurang lebihnya CAGR itu setiap tahun adalah kurang lebih 4,5% pertumbuhannya Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu media dan juga Bapak Ibu dari distributor atau partner Epson Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara unveiling printer color label kita, yaitu C8050 yang baru. Nah, Bapak Ibu mungkin pasti bertanya-tanya, kenapa sih harus label? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi agendanya kurang lebih tidak akan panjang kali lebar kali tinggi Bapak Ibu, hanya ada 3 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai market update sendiri dari label. Yang kedua, trennya dari label itu sendiri. Yang ketiga, apa sih solusi dari Epson yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu partner atau kepada Bapak Ibu user. Seperti itu. Oke, sedikit market update Bapak Ibu. Oke, kita bicara dari market worldwide dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara secara market worldwide Bapak Ibu, ternyata pertumbuhan label itu sangat baik Bapak Ibu, dengan angka yang sangat menjanjikan. Jadi kalau kita bisa lihat, ini data yang kita terima, itu pertumbuhan label kurang lebihnya CAGR itu setiap tahun adalah kurang lebih 4,5% pertumbuhannya Bapak Ibu. Nah, market terbesarnya itu ada di mana Bapak Ibu? Nah, ternyata market terbesar untuk label itu ada di Asia Pasifik. Dengan teknologi yang dipakai adalah digital printing dan flexographic. Itu adalah 2 teknologi yang dipakai yang sangat dikenal di Asia Pasifik. Oke. Setelah kita bicara market worldwide Bapak Ibu, tadi yang saya bilang, nah ternyata dari digital atau konteks grafik itu, ternyata dalam industri label, market yang paling berkembang itu adalah digital printingnya Bapak Ibu. Itu mengalahkan pertumbuhan market label itu secara sendiri. Jadi contohnya kalau market label itu 4,5% CAGR-nya, kalau untuk digital label itu ternyata pertumbuhannya 6%, jadi melebihi pertumbuhan market Bapak Ibu. Itu yang menandakan market itu sudah mulai tren beralih ke digital printing, kurang lebih seperti itu. Tetapi memang kalau kita bisa lihat, adopsinya di market Asia itu masih kalah dengan adopsi di market Eropa. Jadi untuk digital memang saat ini Eropa masih menempati peringkat pertama, kedua baru Asia Pasifik. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Lalu tadi kita bicara market worldwide. Nah, kalau di ASEAN sendiri itu seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, ini jadi kalau kita bicara digital printing, khususnya color label, ternyata Epson itu, kalau kita bicara color label ya Bapak Ibu, bukan label thermal yang hitam putih segala macam, tapi kita hanya fokus di color label. Nah, Epson itu mendominasi pasar dengan 60% market share Bapak Ibu. Sementara ada 5 brand lain kompetitor kita, itu ada OPI, VIP, Quick Label, Primera, atau bahkan pun Trojan. Nah, Trojan ini mirip dengan aplikasi antivirus. Tetapi memang Trojan itu sendiri kurang terkenal Bapak Ibu di market. Jadi hanya ada 4 brand, yaitu Epson, OPI, VIP, Quick Label, sama Primera. Kurang lebih seperti itu. Tadi kita bicara printernya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara medianya, media label yang digunakan, ternyata di Asia itu, di ASEAN khususnya, yang mendominasi adalah ukuran 4 inch atau 10 cm. Label dengan ukuran 10 cm. Itu yang mendominasi market. Di semua negara, kecuali Bapak Ibu yang unik adalah di Malaysia dan di Vietnam. Kalau di rata-rata di negara ASEAN menggunakan 4 inch atau 10 cm, ternyata kalau di Malaysia yang mendominasi adalah yang 3 inci.
Sementara di Vietnam yang mendominasi adalah yang A4, yaitu 8 inci. Gitu Bapak Ibu. Nah, tadi kita bicara ASEAN, sekarang kita bicara Indonesia. Sama seperti ASEAN, market share Epson di Indonesia, kita alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki kurang lebih 70% market share Bapak Ibu. Dengan kompetitor terdekat kita yaitu VIP di 15%. Jadi gapnya sangat jauh Bapak Ibu. Oke, tadi kita bicara marketnya, lalu trennya sendiri di industri label itu seperti apa sih Bapak Ibu? Kenapa digital tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kenapa digital label itu melebihi pangsa atau pertumbuhan dari market label itu secara sendiri? Karena seperti yang kita ketahui, sekarang label itu memegang peranan penting Bapak Ibu. Seandainya contoh, kalau seandainya Bapak Ibu pergi ke supermarket atau ke swalayan atau ke departemen store lah contohnya, ketika Bapak dihadapkan dengan pilihan produk yang sama ya, tetapi labelnya berbeda-beda. Ada yang satu hitam putih, ada satu berwarna. Saya yakin pasti yang mata kita tertuju pertama kali adalah dengan label packaging yang menarik, yang berwarna. Itulah kenapa digital label sekarang menjadi sangat penting. Dan juga terkadang ketika kita menerima, ketika kita membeli ataupun menerima barang, ketika itu ada dipersonalisasi, contohnya ada nama kita, ada nama foto kita, nah itu akan memberikan nilai tambah lebih kepada produk itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi memang industri ini sangat kompetitif. Jadi mau tidak mau, hampir semua produsen atau manufaktur membuat label dengan desain semenarik mungkin. Bahkan mereka menyediakan custom label, yaitu contohnya pada hari-hari raya seperti Idul Fitri, Natal, ataupun hari agama besar lainnya, ataupun bahkan hari libur sekolah, atau mungkin bahkan pas event, contoh di kantor Bapak atau di sekolah ada event. Nah itu biasanya kita akan bikin label tersendiri dengan mencantumkan tema ataupun kegiatan yang kita lakukan pada saat itu. Selain itu Bapak Ibu, di industri healthcare dan juga chemical kita sebutnya GAS, label juga berkembang. Contoh sekarang obat, kalau kita ke apotek, hampir semua rata-rata rumah sakit yang sudah terakreditasi A ya Bapak Ibu ya, kita bicara rumah sakit yang terakreditasi A. Ketika Bapak Ibu membeli obat, itu kalau dulu kan tulis tangan ya Bapak Ibu ya, 2 kali 3 sesudah makan itu pakai pensil ataupun pakai pulpen. Nah sekarang itu sebagian besar yang sudah terakreditasi itu di print, bahkan menampilkan isi dari botol ataupun kemasan obat itu sendiri. Jadi ada gambarnya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Termasuk untuk gelang rumah sakit itu juga sudah mulai menggunakan warna, bahkan ini contoh ada di luar ya Bapak Ibu, belum ada di entah itu melalui di bawah Dirjen Perindustrian dan Perdagangan, itu mereka membuka satu bisnis unit sendiri yang disebut adalah rumah kemasan. Nah, jadi rumah kemasan itu fungsinya Bapak Ibu, mereka membantu UMKM yang kecil itu untuk membuat packaging ataupun packingnya mereka Bapak Ibu. Jadi itu benar-benar disediakan free oleh mereka. Benar-benar ini adalah salah satu, boleh dibilang support dari government kita untuk UMKM. Jadi itu benar-benar free. Jadi selain dikasih labelnya free, packagingnya free, bahkan mereka itu UMKM itu dikasih dari rumah kemasan, dikasih pendidikan. Itu kurang lebih. Nah itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jadi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu membangun ada 42 rumah kemasan itu di masing-masing provinsi hanya untuk mensupport UMKM. Nah selanjutnya, opportunity lain itu dari regulator adalah dari BPOM Bapak Ibu. Jadi BPOM sekarang di setiap kemasan di bagian nutrisi mereka itu harus mencantumkan kadar nutrisi dan itu harus ada lampu merahnya. Kenapa disebut lampu merah? Karena
yang BPO mau adalah kalau seandainya ingredient atau bumbunya itu masih dalam tahap yang diperbolehkan atau yang diterima oleh dalam tubuh, itu dalam warna hijau. Tapi kalau udah ada sedikit tinggi, warna kuning. Tapi kalau itu lebih batas, contohnya kadar gulanya tinggi, nah itu dari BPO mau itu dikasih label merah. Jadi untuk kesadaran pembeli juga, jadi usernya tahu wah ini ternyata kadar gulanya itu tinggi atau dan lain-lain sebagainya. Itulah kenapa Bapak Ibu kita melihat label ini sangat potensi di Indonesia, karena bukan hanya dari marketnya, ternyata dari regulatornya juga mendukung untuk pertumbuhan label itu sendiri, terutama untuk color label kalau kita bicara, gitu Bapak Ibu. Nah, apa sih yang Epson tawarkan Bapak Ibu? Jadi kurang lebih ini saat ini kita cuma punya 4 series, yaitu 4050, 7510, 6550, dan 6050. Nah, dengan segmen yang sudah kita coba target semuanya, baik itu dari warehouse sampai ke F&B ataupun small medium industry. Nah, semoga Bapak Ibu dengan adanya peluncuran unveiling dari C8050 baru ini akan melengkapi, menambahi line up dari Epson ColorWorks itu. Nah, nanti saya tidak akan bicara panjang lebar untuk ini. Nanti untuk detailnya akan disampaikan oleh Pak Acep dan juga Pak Bowo. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigi. Yes.